Tuan besar, Patricia menghembuskan napas kesal. Ada apa pria tua itu harus ke sini? Sangat merepotkan. Dia mengomel kesal. Pasalnya Paul Emmanuel adalah orang pertama yang dulu sangat menentang pernikahannya dengan ayah Jupiter. Orang tua itu juga sangat keterlaluan, membatasi Patricia untuk tidak bisa mendapatkan harta di atas namanya sendiri. Paul juga membuat Patricia terlihat seperti seorang parasit yang harus menerima uang melalui tangan Jupiter. Maaf Nyonya, kami tidak tahu apa tujuan Tuan besar datang ke sini. Tapi tampaknya itu karena Nyonya Megan yang... Lantas kalian katakan saja itu pada Megan. Aku tidak punya waktu mempersiapkan sambutan untuk si tua bangka itu. Potong Patricia lebih gemas lagi. Jika memang datang untuk Megan, kenapa Patricia harus repot-repot mengurusnya? Merepotkan dan membuat kesal aja. Patricia tahu ketika Paul datang pasti orang tua itu sudah mengumpulkan sangat banyak kesalahan-kesalahan untuk diungkapkan. Dan tentunya semua orang harus dengan sabar mendengarkan ceramah tidak berguna darinya. Biarkan Megan yang mendengarkan ceramah si tua bangka itu. Lebih baik aku melanjutkan perawatanku. Tapi tidak lama setelahnya mengatakan itu, Patricia tersadar akan sesuatu. Dia kesini karena Megan. Mata Patricia membulat seketika. Si tua bangka itu mencari Megan, artinya dia sudah tahu perempuan itu kembali. Sekali lagi dia berkata-kata yang membuat senyumannya mengembang seketika. Apakah keberuntungan sedang berpihak kepadaku? Berseru dia melompat berdiri. Ini akan menjadi pertunjukan yang sangat hebat dan menguntungkan bagi Patricia. Siapa yang tidak tahu bagaimana bencinya Paul Emmanuel kepada Megan? Sebelum perempuan itu membuat ulah pun, semua orang tahu bahwa kakeknya Jupiter sangat tidak suka kepada Megan. Sejak dulu kakek Paul memang tidak senang melihat Megan yang selalu merasa sebagai penguasa di dalam rumah ini. Apalagi melihat Jupiter yang tidak pernah menegur kesalahan Megan, sungguh menjadi masalah bagi kakek Paul. Setelah menghilang dan membawa lari uang milik keluarga, tentunya kakek Paul pasti lebih membenci perempuan itu. Bahkan pernah kakek Paul berkata ingin menyuruh seseorang untuk membunuh Megan. Bisa saja hari ini ucapannya akan terkabul, bukan? Patricia buru-buru mengenakan pakaiannya. Berlarian dia menuju ke lantai 1. Tidak ingin melewatkan pertunjukan seru saat Megan akan mati di tangan kakek Paul. Ketika tiba di lantai 1, Patricia segera menuju tempat di mana kakek Paul sudah duduk. Ayah mertua, Anda datang berkunjung? Sapanya menunjukkan perhatian. Kemana Megan? Apa dia tidak tahu kakek mertuanya datang? Dia memang tidak pernah belajar dari kesalahan. Aku akan memanggilnya ke atas. Tambahnya membuat suasana terdengar dramatis. Dia akan membuat kakek Paul semakin membenci Megan. Dan berpikiran perempuan itu tidak pernah berubah. Tapi bagaimana ini? Patricia berhenti membuat dirinya tanpa ragu. Ada apa? Kau tidak pergi memanggilnya? Kakek Paul yang sejak tadi hanya diam, kini bersuara melihat Patricia yang berhenti di tempatnya. Ayah mertua, maafkan aku, itu seperti yang Anda tahu, Megan sangat sering berlaku kasar pada semua orang di rumah ini. Aku sejujurnya takut akan mengganggunya. Tentu saja itu hanya bohongan. Justru Patricia sangat sering mengusik kehidupan menantu yang dibencinya itu. Apa kau pikir dirimu anak kecil sampai tidak berani memanggilnya? Kakek Paul bukan orang yang bodoh. Mungkin benar dia membenci Megan, tapi tetap saja Patricia tidak bisa dianggap lebih baik darinya. Ayah mertua, bukan begitu maksudku. Tidak perlu banyak bicara. Aku tahu kalian tidak pernah akur sejak dulu. Kau tidak menjadi lebih baik dari siapapun di rumah ini. Patricia kalah telak saat sangat kesal mendengar perkataan ayah mertuanya yang justru ikut
memojokkannya. Kakek tua itu masih saja seperti dulu, sangat sulit untuk didekati dan diambil hatinya. Sial, si tua bangka ini masih sama seperti dulu. Dia mengumpat di pikiran bertatapan yang sama, bertepatan yang sama. Suara anak kecil memenuhi ruangan keluarga itu. Kakek buyut, itu Rainer. Anak berusia 8 tahun itu sudah berdiri di ambang pintu dan menatapnya dengan senyuman lebar. Valerie ada di belakangnya, memegangi pundak Rainer seperti kebiasaan ibu pada umumnya. Kemudian Rainer mendongak melihat ibunya. Senyum anak itu mengembang, membuktikan hatinya senang bertemu dengan kakek Paul. Ini adalah bukti bahwa pria tua di atas sofa itu berbeda dari Patricia juga Sammy. Lantas Valerie melepaskan tangannya dari pundak Rainer dan menyuruh putranya untuk memberikan salam pada kakek Paul. Rainer, berikan salam pada kakek buyut. Tentu ibu, aku juga sudah sangat merindukannya. Rainer berlari menuju sofa, di mana kakek Paul duduk menunggu. Oh, lihatlah pangeran keluarga Lemanuel ini. Dia sudah menjadi sangat besar dari saat terakhir kali aku melihatnya. Sangat bangga kakek Paul menyambut Rainer, membuka kedua tangannya lebar-lebar untuk memeluk anak dari cucunya itu. Apakah kau memakan galah? Lihat, tubuhmu sangat cepat dan sebentar lagi kau akan lebih tinggi dariku. Kau sangat berlebihan, kakek tua. Sangat jelas kau sudah sangat lama tidak mengunjungi rumah cucumu, balas Rainer yang lantas membuat kakek Paul tertawa lebar. Kakek buyut baru tiba? Iya, baru aja. Aku sangat merindukan cucuku, tetapi tidak satu pun dari mereka yang datang berkunjung. Patricia merasa mendapatkan angin untuk bicara, maka dia pun membuat suasana bahagia itu menjadi sunyi dalam sekejap. Itu karena cucu dan buyut Anda terlalu sibuk jatuh cinta. Jupiter hanya peduli dengan istrinya, sedangkan wanita itu berlaga baik terhadap Rainer. Jika ayah mertua melihat bagaimana rumah ini sekarang, seakan mereka lupa dengan semua kesalahan perempuan itu. Katanya melirik Valerie tidak senang. Lihatlah kakek Paul ikut melihat tempat Valerie berdiri sekarang. Bibir yang tadi tertawa lebar perlahan menuju garis datarnya ketika melihat wajah wanita yang sangat merugikan keluarga. Megan, kau masih berani menginjakkan kakimu kembali ke rumah ini? Dari kalimat tanya dan nada cetus kakek Paul, bisa Valerie pahami bahwa kakek tua itu tidak menyukai dirinya. Sedikit bingung, Valerie akan bersikap bagaimana di depan pria tua yang masih menatapnya datar. Perlukah Valerie jujur pada pria tua itu bahwa dirinya bukan Megan? Tak ada alasan bagi siapapun tidak percaya, sebab Megan sendiri sudah berada di kota ini. Jika dia memberikan nomor ponsel yang Megan pakai untuk menelponnya tempoh hari, akan sangat gampang untuk menemukan wanita itu. Tapi masalahnya, jika Valerie jujur pada kakek Paul, dia takut justru akan membuat masalah ke depannya nanti. Bahkan Jupiter belum kembali, tentunya terdengar lancang dia mengungkapkan identitas tanpa memberitahu Peter terlebih dahulu. Dan tentu saja keberadaan Rainer di ruangan itu juga menjadi pertimbangan bagi Vale. Kakek buyut, jangan melihat ibuku seperti itu. Dia ibuku dan dia mencintaiku. Beruntung Rainer berkata di sebelah kakek Paul, yang mengalihkan tatapan pria tua itu pada cucu buyutnya. Mencintaimu? Benarkah seperti itu? Kakek Paul bertanya tidak percaya. Dari sorot matanya justru kalimat yang lebih tepat keluar adalah, bagaimana bisa iblis seperti dia mencintai anak-anak? Mungkin hanya karena Rainerlah kakek Paul masih bisa menahan diri untuk tidak membunuh wanita yang sudah merugikan keluarganya. Tentu saja ibu sangat baik dan mengurusku. Aku menyukai ibuku. Tolong jangan memarahinya, kakek buyut, kata Rainer memohon.
Mungkin benar, kakek Paul adalah orang yang sangat kejam di masa mudanya. Tapi demi cucu buyut, kakek tua itu pasti mengalah sehingga posisi Valerie akan aman di rumah itu. Sedangkan Patricia tentunya tidak senang. Dia akan berusaha mempengaruhi pikiran kakek Paul untuk membunuhnya. Ayah mertua, kita semua tahu Rainer masih sangat kecil untuk memahami semua ini. Tapi siapa yang tidak mengenal Megan? Dia perempuan licik, memiliki banyak tipu daya yang sulit dipercaya. Apa ayah mertua lupa bagaimana dia mempengaruhi Jupiter di masa lalu? Apapun yang dilakukan perempuan ini selalu benar di mata Jupiter, meski dia hampir membunuh suamiku. Perempuan iblis itu membawa-bawa masa lalu yang sudah sangat lama, sebab dia tahu bahwa kakek Paul masih sangat membenci orang yang dulu hampir membunuhnya. Lihat saja, sekarang tatapan kakek Paul sudah kembali kepada Valerie, dan ingatan masa lalu tentunya berputar di benak orang tua itu. Tanpa mengalihkan matanya dari Valerie, kakek Paul pun berkata, "Rainer, kembalilah ke atas sebentar. Aku akan berbicara dengan ibumu sebentar." Apa yang akan terjadi ke depannya nanti? Apakah Valerie harus menerima hukuman atas perbuatan Megan seperti yang sudah-sudah? Dari ekspresi marah kakek Paul saja, sudah seakan ingin membunuhnya sekarang. "Tapi kakek buyut, aku tidak akan pergi. Kau akan memarahi ibuku, betul?" Anak itu melipat tangannya di depan dada, memberikan tatapan tidak suka pada kakek Paul. Rainer tidak mau beranjak dari kursi tempatnya duduk. "Rainer, tidak, aku akan di sini." Dia berkeras, tidak mau meninggalkan ibunya. "Apakah seperti itu cara ibumu mencintai putranya? Mengajarkan cucuku menjadi anak pembangkang?" Tampaknya emosi kakek Paul sudah tidak bertahan lagi. Dengarlah kata-kata yang dia ucapkan, seakan menegaskan bahwa Rainer menjadi anak pembangkang karena Valerie. Jika gadis itu hanya diam, tidak perlu diragukan bahwa kakek Paul akan segera marah. Lantas Valerie maju dan membujuk putranya. "Sayang, kau tidak boleh melawan pada kakek buyut. Ikuti kata kakek dan pergilah ke atas. Ibu akan menyusul begitu selesai berbicara dengan kakek." Dia mengusap kepala Rainer, memberikan sinyal pada anak itu bahwa semua akan baik-baik saja. "Kakek buyut sering memarahi ayahku. Aku tahu dia juga akan melakukannya padamu." Rainer berkeras, bahkan mengabaikan bujukan Rainer. Kini Valerie berlutut di atas lantai. Matanya menatap Rainer sangat lekat. Sedang senyum di bibir itu dia suguhkan sangat teduh. Meski rasa khawatir memenuhi perasaannya, Valerie tidak lantas membuat Rainer menjadi tamengnya. Bagaimanapun dia dan kakek Paul memang harus berbicara, dan itu tidak perlu didengar oleh Rainer. "Kau ingat dengan dongeng yang dibicarakan ibu guru? Anak yang penurut akan selalu terkabul keinginannya." Valerie mencoba membujuk dengan mengulangi kisah dongeng yang dibacakan guru di sekolah siang tadi. Anak itu mengangguk pelan. "Iya, aku ingat," katanya, membuat kakek Paul yang tadinya tidak berminat menyimak pembicaraan ibu beranak itu, kini mengalihkan mata untuk melihatnya. Tidak cukup hanya seperti itu. Sekarang Valerie meletakkan dua telapak tangannya di sisi wajah Rainer dan membingkai wajah sang anak. Sangat teduh matanya memandang Rainer, mengucapkan kalimat-kalimat mantra sejuk yang lantas membuat kakek Paul lebih tidak percaya lagi. "Jika begitu, bukankah seharusnya kau menurut kata kakek buyutmu? Jika kau tidak ingin ibu kena marah, maka kau harus menurut, betul?" Lagi Rainer menganggukkan kepala dan kali ini terlihat mengalah. Dengan dibantu oleh Valerie, Rainer pun bangkit dari sofanya. "Sebelum pergi, bukankah seharusnya kau meminta maaf pada kakek buyut, sayang? Ibu lihat tadi kau membentak kakek." Seperti yang tersihir, Rainer melakukan perkataan ibunya, menatap kakek Paul, lalu membungkuk sangat sopan.
Kakek buyut, tolong maafkan aku. Aku sudah membangkang sampai kau menjadi marah padaku. Aku akan kembali ke atas, tapi tolong jangan memarahi ibuku ya. Anak yang pintar, Valerie menganggukkan kepalanya pada pelayan yang berdiri tidak jauh dari sana, isyarat meminta Rainer dibawa ke lantai atas. Anak yang baik, ibu akan menemuimu setelah selesai berbicara dengan kakek buyut. Tunggu ibu di atas, oke? Bagaimana bisa? Siapa yang bisa percaya melihat semua ini? Bahkan Patricia yang sudah sering melihat kedekatan ibu dan anak itu saja belum cukup percaya bahwa Rainer bisa berubah 100% dari dirinya yang dulu. Bagaimana dengan kakek Paul? Orang tua itu hanya bisa menganga, tidak percaya melihat kejadian di depannya. Jangankan untuk membungkuk dan meminta maaf, Rainer selalu melawan dan mengabaikan perkataan semua orang, tidak peduli bahwa yang berbicara adalah orang tertua di keluarga Lemanuel. Tapi Megan, wanita licik dan menyebalkan yang selama ini mereka benci, bagaimana dia bisa menjinakkan anak itu? Dasar anak bodoh sialan, kenapa dia selalu menuruti perkataan perempuan itu? Patricia pun tidak lupa menggeram di dalam batinnya melihat kakek Paul yang termenung di tempat. Tapi bukan berarti dia akan membuat segalanya menjadi lancar. Patricia tidak akan membiarkan ayah mertuanya menjadi pelin-pelan, lantas membiarkan Valerie hidup tenang di dalam rumah ini.